banyak Bapak Ibu Saudara yang siap belajar firman Tuhan. Bolehkah kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan paling meriah? 2 kali lebih semangat. GBI Gilgal and shout haleluya. Nah, 6 minggu ke depan kita mau belajar tentang values atau nilai. Nilai kita kan ada 6. Family, integrity, enthusiasm, serving, teamwork, attitude. Disingkat jadi Fiesta. Saya jelasin dulu di awal. Karena setiap tahun kita khotbahin ini dari berbagai sisi supaya kita kuat dalam values. Nah Bapak Ibu Saudara, values ini kita bisa bangun di hidup kita. Namanya misal personal values. Yang single bilang gini, aku mau jaga kekudusan, gak akan berhubungan seks dengan pacarku sampai aku diberkati oleh pendeta, oleh Tuhan. Values. Setelah menikah, aku gak akan tidur dengan pria atau wanita lain selain pasanganku. Di keluarga kita bisa bikin values. Misalnya saya dan istri dan anak, salah satu values kita adalah Tuhan nomor 1. Jadi kalau kita pergi liburan, kacamata harus bawa, sunblock harus bawa. Kan Jemaat Gilgal kalau foto harus keren, ya kan? Ditanya, ya kan? Ya harus. Tapi Alkitabnya jangan lupa dibawa. Nah, dan di sana pun di tengah liburan secapek-capeknya, sesibuk-sibuknya tetap kita ada mesbah keluarga sama-sama. Malah lebih banyak bisa ngasih nilai firman sama anak kita, sharing, itu values. Di perusahaan jangan hanya sekedar cari untung, bikin dong corporate company values. Orang nilai kita, oh tuh Singko yang suka dagang, untungnya gede tuh Singko. Jangan, orang harus ngelihat ada sesuatu yang beda waktu deal bisnis dengan kita. Demikian juga gereja. Gereja itu harus punya nilai. Kalau enggak, orang enggak mau datang, orang enggak mau bertumbuh di dalamnya. Saya kasih gambaran awal ya. Misalnya ini kita datang ke gereja, coba kita sebut aja namanya si A. Waktu dia ke gereja, dia harus punya tujuan. Makanya gak boleh cuma jadi tamu atau pendatang. Ini namanya visi. Visi itu kita mau jadi apa, kita mau kemana. Nah kalau Bapak Ibu Saudara ada di Gilgal, kita akan dibawa jadi jemaat yang kuat. Dalam 5 area, rohani, jasmani, keuangan, keluarga atau hubungan, dan karakter. Nah untuk bisa sampai ke visi ini, jemaat yang kuat kan perlu ada kendaraan. Kendaraan itu yang kita sebut dengan misi. Misalnya contoh, aku mau ke Surabaya. Ke Surabaya kan bisa jalan kaki, ngerangkak, naik sepeda, naik kuda, naik mobil, naik pesawat, naik kereta api, naik kapal laut kan. Nah kalau mau jadi jemaat yang kuat, di Gilgal tuh kendaraannya apa sih? Kita harus masuk dalam family cell, FC. Sebuah keluarga rohani yang kecil di mana kita digembalakan, dimuridkan, disatukan dan ditolong untuk melakukan firman. Kok kendaraannya itu sih nggak yang lain? Karena Tuhan Yesus ngajarinnya itu. Sebelum dia naik ke surga dia bilang gini, pergi jadikan sebuah bangsa muridku, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu, baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kita memilih ini karena Yesus yang mengajarkan dan perjalanan inilah yang disertai sampai kepada akhir zaman. Di tengah perjalanan kan suka ada kecelakaan. Makanya dipasang rambu-rambu. Ada lampu merah, dilarang belok kiri, dilarang belok kanan. Hati-hati ada turunan. Rambu-rambu itulah yang kita namakan. Ini ada rambu ya, saya gambar. Lampu merah, segala macam. Ini yang namanya values atau nilai. Makanya orang-orang yang punya values kehidupan, hidupnya beda. Dia gak akan nabrak kiri kanan. Dia tahu mana istrinya, mana bukan istrinya. Punya values. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita hidupi ini sama-sama. Dan kita lihat kita akan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Nah ini pendahuluannya, coba kita lihat ke PowerPoint. Apa yang kita bisa belajar. Tadi saya udah bahas visi, kita mau kemana. Misi, kendaraan untuk mencapai visi. Lalu nilai. Boleh mundur sedikit ke definisi dari nilai atau value. Nilai atau value, kalau nilainya lebih dari 1 values, sesuatu yang kita percayai, kita hidupi sehingga membuat hidup kita bernilai. Gilgal bisa ada sekarang karena dari awal kita menghidupi nilai-nilai ini. Values GBI Gilgal secara garis besar. Saya cuma bahas 1 hari ini. Yang pertama family itu bahasa apa sih? Hubungan.
hubungan. Lalu integrity itu kebenaran. Jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, selebihnya iblis ambil bagian. Jadi kita selalu back to the Bible. What the Bible says about it. Lalu apalagi? Enthusiasm, itu semangat. Enthusiasm, bahasa aslinya gini, en, theos, usia. En itu in, di dalam, theos itu Tuhan, usia itu kamu. En, theos, usia, enthusiasm Tuhan di dalam kamu. Ciri Tuhan ada di dalam kita, selalu ada semangat, gairah untuk melakukan apapun. Lalu yang berikutnya apalagi? Serving, melayani. Walaupun kita bos di kantor, kita orang nomor 1 di organisasi, tapi nilai kita kemanapun, saya ada di sini untuk melayani. Saya di rumah ada untuk melayani. Orang yang melayani itu spiritnya bisa kerasa, humble, adem. Apalagi teamwork, kesatuan. Jadi kita nggak mau ada one man show. Ini bukan gereja yang dibangun atas figur seseorang, tapi ini gereja kita bersama, gerejanya Tuhan Yesus. Kita maju kalau kita sama-sama mengambil peranan. Dan yang terakhir adalah attitude atau sikap. Nanti akan dibahas setiap minggu. Sekarang kita bahas dulu yang pertama, yaitu nilai family. Saya beri judul home, rumah, hubungan di dalam rumah. Pernah dengar istilah home sweet home? Mau pergi kemanapun paling enak balik kemana? Jakarta, makanannya, macetnya, rumah kita sendiri, balik lagi ke rumah dengerin suara istri, dengerin anak-anak kita, lari-lari, teriak-teriak, tetap seminus-minusnya, sekurang-kurangnya home sweet home. Nah, gereja pun harus gitu, home sweet home. Para family cell leader, kita harus apa? Home sweet home. Buat orang itu betah ke sel, mau datang lagi. Yang berumah tangga, suami harus betah pulang ke rumah. Istri harus betah ada di rumah. Anak-anak nggak lebih senang keluyuran, tapi lebih senang kalau deket sama papa mamanya. Home itu nggak terjadi begitu saja. House bisa dibeli. Mau seluas apapun, ada kandang bebek, ada kandang kuda, ada kolam koi, terserah sebanyak uangnya. Mau kerannya dari emas, begitu dibuka air susu yang keluar. Kalau kita penjuit, kita bisa beli. Tapi home harus dibangun dengan hati. Ada cerita di Alkitab, seorang bapak punya 2 anak. Yang sulung dan yang bungsu. Satu saat yang bungsu bilang gini sama bapaknya, "Pah, bagi dong warisan." Terus papanya baik, papanya bagi warisannya. Di adat Yahudi saat itu, yang besar anak pertama dapat 2/3, anak kedua dapat 1/3. Lalu anak itu pergi ke negeri yang jauh, di sana dia memboroskan hartanya, bersenang-senang, tiba-tiba terjadi suatu, bang, terjadi malapetaka, ada keadaan kelaparan, habis uang, akhirnya dia harus kelamar kerja. Terima kerjanya di mana? Di peternakan babi. Sedangkan babi adalah sesuatu yang di adat saat itu adalah haram. Jadi dia kelaparan, nungguin babi, sampai dia mau makan makanan yang menjadi makanan babi. Maaf, harus pelan-pelan. Karena kalau saya bilang dia makan babi, kecepatan masih enak. Ini makan makanan yang menjadi makanan babi. Ampas kata Alkitab. Lalu di tengah dia kelaparan, harus makan ampas. Dia teringat gini, wow, di rumah bapakku ada banyak orang upahan. Dan di sana mereka kerja dapat makan berlimpah-limpah makanannya. Mendingan aku bangkit, aku kembali ke rumah bapakku, aku minta maaf, aku jadi hamba upahan juga gak apa-apa. Yang penting aku gak kelaparan. Lalu dia sadar, dia bangkit, dia kembali ke rumah bapaknya. Sampai sini semua udah pernah tahu dong ceritanya kan? Apa yang terjadi? Bapaknya sudah nunggu. Itu bapak yang baik, luar biasa. Dia nunggu, dia lihat anaknya, bukan anaknya lari ke bapaknya, bapaknya lari. Itu menurunkan derajat. Jadi dia lari, dia peluk anaknya, terus anaknya minta ampun kan. Bapaknya itu gak ngocehin dia loh, gak marahin dia. Oke, duduk, seminar 3 sesi, gak gitu. Kalau kita jadi bapak udah minta warisan habis, udah susah balik, kita apain? Bagus loh, udah sekarang kere baru lo balik. Hah? Gitu kan. Nah makanya kita gak pernah jadi Tuhan. Oke, kembali, sorry saya menjiwai cerita jadi agak emosi. Sampai di mana tadi, dia gak kuliah dipanggil, "Mas, kasih jubah yang baru, kasih cincin, kasih kasut, potong anak lembu, tambun. Dan mari kita pesta
sebab anakku yang hilang sudah kembali. Perhatikan, anak lembu tambun. Jadi Tuhan udah desain memang ada yang size-nya S, M, L, XL. Itu saya tambahin sendiri. Oke, kembali ke cerita tadi. Sampai mana ya? Udah, pesta kan? Bayangkan suasana pesta. Lagu pesta apa yang lagi hot sekarang? Bisa contoh, terketahuan lagi anak party. Contoh aja yang kita suka dengar orang nyanyi. How you like that, pokoknya lagi pesta gitu. Terus anak sulung dengar, apa-apa nih rame-rame. Masnya bilang, oh adikmu sudah pulang ke rumah, papa rayain. Marah dia. Marahnya sampai papanya harus keluar dan ngomong sama dia. Pernah lihat anak kecil marah gak sih yang mamanya bilang, papa tuh urusin tuh anaknya, sampai papanya harus nyamperin. Komplain dia sama bapaknya. Pah, itu anak papa, udah foya-foya sama pelacur. Sekarang datang ke sini, aku udah kerja bertahun-tahun, gak pernah melanggar perintah bapak. Bapak gak pernah kasih anak kambing sekalipun sama aku. Sekarang dia datang dipestain. Papa bilang gini, nak, apa yang papa punya, punya kamu. Mari kita bersuka cita, sebab yang hilang telah kembali. Ini ceritanya, apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Jadi ini aplikasinya gimana? Di rumah tangga, suami-suami yang hadir, yang belum menikah, kita di family cell leader, para ketua sel, saya sebagai gembala, setiap kita bisa belajar. Kalau kita bangun nilai ini akan jadi home. Gilgal akan jadi home, rumah tanggamu akan jadi home, memberkati banyak orang. Yang pertama, di dalam rumah harus ada penyediaan. Lukas 15 ayat 11 sampai 12 dan 17. Yesus berkata lagi, ada seorang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Ayat 17 kita lompat. Lalu ia menyadari keadaannya, katanya betapa banyaknya orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya. Tetapi aku di sini mati kelaparan. Saya coba gambar ya. Jadi dalam hidup itu Tuhan menciptakan ada 3 lembaga. 1, 2, 3. Yang pertama itu adalah lembaga yang namanya negara. Jadi di negara ada kepala negara. Masih ingat waktu COVID kemarin bagaimana penyediaan yang mereka lakukan? Walaupun setiap negara beda. Ada negara yang bisnisnya rugi disuplai sekian banyak. Yang gak kerja gajinya diganti 70%. Dan lain-lain. Setiap negara berbeda tergantung keadaan mereka. Saya punya tetangga dulu waktu kerusuhan tahun 98. Nanti mau janjian ketemu di Singapura. Saya akan khotbah di City Harvest Church itu bulan Oktober. Terus dia lihat saya diumumin mau khotbah, dia bilang gini, kok masih ingat gak? Dulu tetangga katanya. Siapa ya? Saya bilang tetangga sebelah rumah. Oh ya ampun. Nah saya masih ingat kita lagi ketakutan. Di depan orang bawa kasur, bawa kloset. Itu kita lihat asap api karena kita nggak di Tanjung Duren. Tanjung Duren. Sementara dia tiba-tiba, loh saya bilang mau pergi kemana kabur? Kita kan gak bisa kabur kan. Dia bilang dijemput karena dia kerja di sebuah perusahaan besar. Afiliasinya di Singapura. Jadi dia, keluarganya semua dijemput, dibawa, disiapin pesawat khusus di Halim. Orang-orang kan susah itu hari mau ke airport udah rebutan tiket. Nah di situ saya lihat ada sebuah perlindungan, penyediaan dilakukan oleh negara. Lalu yang kedua adalah keluarga. Keluarga itu ada papa. Jadi kepala negara menyediakan, papa menyediakan. Tapi ada satu lagi yaitu namanya gereja. Nah ini 3 yang Tuhan bangun ada dalam kehidupan kita. Bicara mengenai penyediaan, di luar sana tersedia banyak hal. Tersedia apa aja? Mau informasi tentang politik, tentang bisnis, tentang apa lagi? Tentang hobi, tentang hubungan. Tapi ada satu yang miss, sebuah sumber yang diceritakan dalam kisah ini. Saya catat ya, Bapak. Jadi di negara ada Bapak, di keluarga ada Bapak, di gereja ada Bapak. Bapak itu punya arti kata, salah satunya adalah sumber. Saya cuma bahas 2 aja. Yang pertama itu adalah teladan.
Yang kedua adalah warisan. Bapak Ibu Saudara, pernah dengar nggak kisah-kisah di mana anak kecewa sama papanya? Istri kecewa sama suaminya. Bu, kita lebih banyak komplain, protes, kritik, ngomongin suami atau doain suami? Mulai hari ini, waktu kita tahu suami adalah penyedia, dia adalah sumber, kita doakan. Tuhan, aku berdoa supaya suamiku menjadi sumber yang baik. Karena kalau sumbernya baik, alirannya akan baik. Anak-anak lebih banyak komplain sama papanya atau doakan papa. Mulai hari ini anak-anak di Gilgal doakan papanya. Berkati bisnisnya biar dia cinta Tuhan. Tertanam di gereja lokal. Bertumbuh melayani Tuhan. Anak-anak sel lebih banyak komplain ke ketua sel leadernya atau doain. Udah 5 tahun di sini cuma nasi goreng sama aqua. Lu aja gak pernah bawa makanan, datangnya setahun 2 kali cuma nasi goreng. Sekali, ketua gak usah siapin, saya yang siapin. Gitu dong. Wah, terjamah dia penuh Roh Kudus. Nih anak-anak sel, kapan terakhir kali WhatsApp? Bro, thank you udah jadi family cell leader buat gue. Itu, it means a lot. Sekarang masuk jadi ke keluarga dulu, sekarang ke gembala. Lebih banyak ngomongin gerejanya, pendetanya atau doain pendetanya? Doain ya. Udah pemanasan sih, doain. Oke. Pak, Ibu, kita perlu doa Bapak Ibu. Tuhan berkati gembalaku karena dia itu penyedia. Berikan terus hikmat, berikan isi hati Tuhan, berkati kesehatannya. Karena kalau gembalanya dapat hikmat dari Tuhan, hikmatnya kan dibagikan. Kalau gembalanya sehat, kita bisa digembalakan dengan baik. Nah ini yang kadang jarang diajarkan. Aduh masa suruh doain seorang suami kayak gue gengsi juga. Mak doain ya, anak-anak doain papa ya. Kayaknya tuh keluar dari mulut pria susah. Hari ini biar saya ngomong. Kita harus doakan pemimpin-pemimpin kita, pemimpin negara, pemimpin keluarga, pemimpin gereja. Kenapa? Mereka itu yang menyediakan. Saya nggak sempurna, tapi tanya tim saya semua yang ada di sini kita pikirkan detail. Gimana mulai dari anak kecil, parenting nih sebentar lagi ada kelas parenting untuk yang remaja. Gimana sampai mereka ada di di youth, di teens, di uni. Sampai mereka ada pernikahan, kita bikin di Bali. Sampai apalagi kelas pria, yang wanita, yang senior. Kita bikin kelas untuk leadership biar nggak telat dari muda. Anak saya udah ikut 2 kelas kemarin. Dia kelasnya bagus dan iyalah. Dia bilang, "Ay belajar tentang ini, kemarin belajar tentang ini." Kemarin saya tanya, "Jadi strength kamu apa?" "Bentar Dad, ini PR, kita harus kerjaan PR. Nanti kalau udah selesai baru sharing." Itu semua kita pikirin karena gereja harus jadi sumber. Pertanyaannya begini, Bapak Ibu Saudara, rumahmu di mana? Ya, kadang minggu pertama ke Gilgal, minggu kedua di selatan, minggu ketiga di barat. Nggak apa-apa, banyak gereja bagus tapi kita harus pilih satu rumah, satu sumber supaya pertumbuhan kita jelas, kita jadi jemaat yang kuat. Nah ini teladan nih, doakan supaya saya jadi teladan, ketua-ketua saya jadi teladan. Karena yang lain mereka bisa kasih, tapi teladan rohani harus mulai dari gereja. Yang berikutnya adalah warisan. Mungkin kita nggak kasih uang ya, kita mau transfer berapa duit warisan kan. Tapi warisan rohani. Bapak Ibu bisa ninggalin rumah, ninggalin mobil, ninggalin apa aja, surat berharga. Tapi nggak banyak orang ninggalin warisan rohani sama anak-anaknya. Kenapa kita nggak bisa kasih? Karena kita nggak punya. Waktu Bapak Ibu ada di dalam sebuah rumah, gembala membagikan warisan rohani, kita teruskan. Saya ngelihat bagaimana anak-anak yang dibina, mulai dari SD, SMP, SMA, kuliah, katanya sekarang udah jadi orang. Yang saya senang bukan jadi orang yang cuma karirnya tinggi, uangnya banyak tapi bermanfaat. Ada yang udah di Australia tapi berbuah, ada yang di luar kota, ada yang di sini. Mulai dari orang yang gak tahu apa-apa, culun, sekarang udah mimpin sel, udah jadi supervisor, udah jadi family cell head, udah jadi family cell pastor. Oh pendeta, bukan, masih tetap orang di marketplace, bisnis, tapi berbuahnya luar biasa. Di situ saya ngelihat bahwa warisan rohani itu turun. Ada otoritas Tuhan yang ada dalam hidupnya. Ada kasih, ada kuasa, ada pengurapan, wisdomnya luar biasa. Itu gak bisa didapat di tempat lain.
Hari ini saya lagi tulis quote yang saya mau posting di Instagram saya. Saya bilang datang ke gereja beribadah bersama dengan keluarga di hari Minggu merupakan salah satu warisan rohani yang kita bisa beri kepada anak-anak kita. Dari kecil mereka udah tahu rumah papa mamaku satu. Di situ aku bertumbuh, di situ aku melayani, di situ aku kenal Tuhan. Pertanyaan, bapak-bapak di rumah punya persediaan enggak untuk kasih makanan rohani sama istri dan anak kita? Para ketua sel, apakah kita masih terus belajar, terus melekat sama Tuhan. Supaya setiap kali anak-anak selmu datang, mereka dapat sesuatu. Iman mereka dibangun, dibangkitkan. Pertanyaan untuk diri saya, apakah setiap kali jemaat datang, mereka mendapatkan makanan rohani dari gembalanya? Oleh karena itu, bertumbuhlah dalam sebuah rumah. Yang belum ada di sel, masuklah dalam sel. Yang jadi jemaat biasa masih jadi anggota sel, naik level jadi bapak. Karena dunia ini perlu teladan rohani. Dunia ini perlu warisan rohani. Mereka terima dari mana? Dari kita semua yang hadir hari ini. Coba bilang sama-sama, penyediaan. Yang lain boleh punya stok warisan rohani, stok teladan rohani harus keluar dari gereja. Yang kedua, penerimaan. Ada dua hal yang ditakuti orang. Yang pertama takut mati. Yang kedua takut tertolak. Makanya kalau dunia menolak, gak suka tolak. Gak suka tolak. Blacklist, diblok, di WhatsApp group dan lain-lain. Digosipin, dijelekin lama-lama, mundur teratur dia. Gereja harus menerima. Lukas 15 ayat 20, maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Penerimaan yang pertama bicara mengenai pengampunan. Siapa yang dari 1 Januari 2023 sampai hari ini 1 Oktober 2023 belum pernah buat salah? Siapa yang buat salah? Saya buat salah. Tapi masih di tempat ini karena Tuhan menerima kita lewat pengampunan. Ampunilah sesamu sama seperti Bapa mengampuni kamu. Di gereja ini akan datang berbagai macam orang. Mulai dari pejabat, orang dari kepolisian, orang dari kejaksaan, bintang film, foto model, pengusaha, pelajar. Dengan berbagai macam background. Ada yang datang dengan anting, dengan tato, ada yang datang dengan atribut, datang ke depan sebelum masuk gereja masih ngerokok. Kita nggak boleh tolak mereka. Terima dia, selamat datang di Gilgal. Penerimaan itu luar biasa. Penerimaan itu bisa merubah kehidupan seseorang. Permisi tanya, siapa yang di sini udah sempurna? Angkat tangan. Kok datang? Karena Tuhan terima kita. Sama seperti Tuhan terima kita, terima mereka apa adanya. Di keluarga gak gampang. Anak-anak yang nakal. Kamu tuh anak siapa sih? Aduh gue bingung, gue anak siapa ya sebetulnya. Kalau dia pengen ngomong, lu ngaca kali orang matanya sama segaris. Mereka ditolak. Pengampunan. Yang kedua, pemulihan. Lukas 15 ayat 21-24 kata anak itu kepadanya, Bapak, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapak. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekas, hurry up, bawa kemari jubah yang terbaik. Ini jubah punya maksud. Tadi dia udah jadi hamba kan, hamba upahan, kerja sama orang. Bapaknya bilang, enggak, kamu masuk sini. Walaupun belum jelas nih mau bertobat atau mau minta duit lagi. Kan bisa nih datang, kurang pak. Suntik lagi, bisa. Bisa tiba-tiba ada barang hilang kan. Orang lagi gak punya duit. Enggak, jubahnya diganti dulu jadi anak. Jadi jubah anak. Makanya orang bingung di Gilgal ada pelajaran bapak sama anak. Ya saya bilang walaupun saya 7 tahun kita gak punya anak, saya gak punya anak jasmani tapi saya banyak anak rohani. Orang bingung anak rohani itu apa? Saya bilang setiap orang yang ada di Gilgal, Tuhan percaya untuk digembalakan, itu jadi anak saya. Saya sayang mereka sama seperti saya sayang anak saya. Bapak belum punya anak, gimana tahu caranya sayang? Saya bilang gini, karena saya pernah punya papa. Saya punya papa, bukan pernah punya papa. Yang penting minta maaf. Saya punya papa, saya tahu rasanya papa saya sayang gimana. Sayang itu yang saya bagi sama mereka. Tapi
Tapi jemaat segitu banyak gimana sayangnya? Makanya ada family cell leader. Saya bagi hidup sama mereka. Mereka rasa saya sayang gimana. Dan mereka teruskan sayang itu ke bawah. Makanya ini jubah anak. Yang berikutnya dia bilang apa? Dan kenakanlah cincin pada jarinya. Cincin tuh artinya otoritas. Jadi kalau dulu misalnya mau transaksi apa, memberi kuasa tuh pakai cincin dicap. Suruh pakai dulu ya. Gimana? Cocok gak? Anugerahmu kalau punya 10 bagus juga di video. Oke. Bapak Ibu, mulai saat dia pakai jubah anak, dia bisa minta tolong gak sama orang rumah? Tolong setirin dong, mau ke pasar. Tolong bikinin air panas dong. Kalau orang lain masuk, tolong bikinin Indomie dong. Siapa loh? Karena belum anak. Begitu dia masuk punya otoritas. Bapak Ibu, waktu kita ada dalam sebuah rumah, bukan saja kita punya penyediaan, bukan saja kita punya penerimaan, kita punya pemulihan. Berapa banyak orang yang datang dalam sebuah rumah hidupnya minus, sekarang bukan lagi 0 titik normal, tapi plus hidupnya. Bisa jadi berkat untuk banyak orang. Otoritas rohani hanya bisa diberikan lewat pekerjaan Tuhan, lewat rumah Tuhan. Yang berikutnya dan sepatu pada kakinya. Ini saya kurang tahu sepatu siapa, agak kurang seger. Tapi terima kasih udah dipinjemin. Budak kan gak boleh pakai sepatu. Ini kasut. Saya pernah dengar ibu-ibu ngomong sama suaminya. Suami bilang gini, Mah udah kali jangan beli sepatu lagi. Beda Pak, yang ini sepatunya enak pakai. Jangan sepatunya udah ada 20. Nah di situ saya ngerti bahwa sepatu membuat kita nyaman sampai ke tujuan. Sepatu ini menentukan arah. Jadi waktu orang datang ke rumah, ke home, ke sel, ke gereja, anak kita bertumbuh dalam rumah kita, harusnya Bapak tuh ngasih arah. Tujuan hidup gini loh. Tujuan kamu bisnis tuh cari uang gini loh. Tujuan kamu berkeluarga begini. Tujuan kamu deketin perempuan satu, mau jadi calon istri atau mau jadi playboy. Begitu kamu ngomong I love you nembak, kamu harus yakin dia akan jadi calon istri kamu dan kamu nikahi satu saat. Kalau enggak jangan lukai hati wanita. Itu Bapak kasih tujuan sama anak, itu sendal. Apalagi? Aku takut nih gak ada amin, gak ada apa nih. Aman semuanya, sampai sini kita belajar sesuatu. Dan ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia dan biarlah kita makan dan bersuka cita. Anak lembu bicara mengenai apa? Spesial. Jadi kalau acara spesial, kita potong anak lembu tambun. Artinya apa sih? Kalau kita pengen jadi jemaat yang kuat, mulai dari keluarga kita dulu. Anggap anak-anak itu spesial. Jangan kalau ada waktu, baru mesbah sama anak. Kalau ada waktu baru ngomong sama anak. Istri saya paling sering ngingetin saya. Sayang sama anak itu jangan dirapel. Saya benar udah niat pokoknya abis Natal saya libur sama anak. Lebaran saya libur sama anak. Hari-hari bisa ke Surabaya 16 jam, pulang ke Bandung 16 jam, pulang lagi. Saya harus belajar menolak. Istri saya bilang jangan dirapel. Mendingan teratur tiap minggu. Harus anggap anakmu spesial. Ketua-ketua sel. Sorry, saya lihat ke sini sekarang gantian. Anggap anak-anak selmu itu spesial. Beda, orang kan merasa kok. Pernah gak ke suatu tempat disambut? Pak Mogi, selamat datang. Udah lama gak datang. Kemarin saya ke hotel, tiba-tiba di kaca cerminnya dilukisin. Aku cuma posting di story sih, welcome Pastor Juan Mogi. Terus Instagram saya ditulisin, selamat untuk buku baru Bivan Biril Biu, Hilton Hotel gitu loh. Terus saya tanya, siapa yang begini, siapa yang lukis, gimana hapusnya? Iya, soalnya kita lihat di record, Pastor terakhir nginep 2014, Pastor kan spesial. Saya bingung gitu turun mobil, udah yang pegangin tag bagus sih, selamat datang Pastor Juan. Terus lewat di reception, selamat datang Pastor Juan. Emang aku udah keluarga sama Paris Hilton atau siapa? Tapi lihat, merasa spesial, bayar gak akhirnya? Bayar juga, cuma merasa spesial aja, udah seneng. Martabak spesial aja anak. Oke, kembali ke firman. Jadi saya menganggap Bapak Ibu Saudara spesial. Sebab anakku itu telah mati dan jadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, maka mulailah mereka bersukaria. Terakhir adalah perlindungan. Yang pertama tadi apa? Ada penyediaan dalam rumah. Yang kedua penerimaan. Penerimaan ada 3, ada pengampunan, pemulihan, dan perlindungan. Pak, ini payung nih Bu.
Jadi di rumah nih, yang ini nih suami nih. Tiang nih istri kan penopang kan. Yang nolong harus lebih kuat dari yang ditolong. Anak-anak di bawah. Dalam rumah harusnya ada perlindungan. Itu pentingnya home. Family cell leader, ketua sel ini cover. Kenapa kita perlu rumah? Jangan jalan-jalan, jangan on off. Karena di rumah ini kita punya Bapak rohani yang ngasih perlindungan sama kita. Oke, kita aman secara keuangan. Asuransi punya 7. Asuransi jiwa, asuransi pingsan, asuransi sakit, asuransi anjing, semua di asuransi. Oke. Rumah ada alarm, mobil ada alarm. Rohanimu ada yang cover enggak? Sudah saatnya kita pikirkan tentang kerohanian kita. Maaf saya lama tadi supaya bisa ada yang foto bagus. Yang ketiga, yang terakhir. Dalam rumah harus ada pembelajaran. Lukas 15 ayat 28-32. Bapak Ibu, di luar sana kan banyak geng ya. Kalau geng sepeda bahasanya apa? Komunitas sepeda. Gimana sih biar bisa ngacir lebih cepat? Oh ya lu harus ganti ininya gitu. Endingnya apa? Jadi pembalap sepeda. Kalau komunitas, apalagi sih komunitas yang ada? Komunitas anjing bahasa apa? Kalau anjing kutuan tuh gimana sih obatnya? Anjing gua ada bisul loh. Terus dia jerawat apa genit supaya anjing-anjingnya sehat. Komunitas mobil, berakhir apa? Beli mobil, tambah mobil. Komunitas makan. Bro, apalagi nih restoran baru kita cobain sama-sama. Berakhir dengan gendut, oke. Ya gak usah ditekan gitu, gendut gak usah. Punya gak kita komunitas rohani? Perhatiin deh, di meja makan jarang banget sekalipun Kristen ngomong rohani. Di komunitas rohani gini, tadi pagi aku baca Matius 5 ayat 16, aku diberkati deh. Apa sih sharing dong. Langka di ibu kota. Gak ada 1001, cuma ada di Gilgal. Dan itu dimulai hari ini. This world need home. Punya rumah. Bukan hanya komunitas arisan, komunitas anjing, komunitas kuda, komunitas apalah. Komunitas itu kalau kita susah belum tentu nolong. Komunitas itu gak membawa kita tambah dekat sama Tuhan. Gak membawa kita masuk surga. Miliki satu rumah. Miliki sebuah komunitas di mana kita bisa share hal-hal rohani dan bertumbuh di dalam Tuhan. Saya tutup 2 ayat ini dan saya selesai. Maka marahlah anak sulung itu, ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapak, setia. Dan belum pernah aku melanggar perintah Bapak, taat. Tetapi kepadaku belum pernah Bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku. Motivasi masih salah. Melayani karena upah, perlu pembelajaran. Di rumah ada pembelajaran. Tetapi baru saja datang anak Bapak yang telah memboroskan harta kekayaan Bapak bersama-sama dengan pelacur-pelacur itu. Maka Bapak menyembelih anak lembu taman untuk dia. Masih iri hati, karakter belum beres. Disitulah Bapak berfungsi ngajar. Nah, engkau selalu bersama-sama dengan aku. I'm the source. Aku sumbernya. Dan segala kepunyaanku, kepunyaanmu. Jangan anak kambing, emak kambing, nenek kambing, semua Papa kasih. Itu bahasa saya. Terlalu rendah kerohanianmu. Ada upah yang lebih besar yang aku siapkan. Siapa yang bisa ngajar itu? Bapak rohani, family cell leader, papa-papa di rumah ngajarin tuh value-value kayak gini. Ayat 32. Kita patut bersuka cita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Dia ngajarin hal yang kedua. Kamu jadi asyir bagus, main musik bagus. Kamu harus naik level. Ada orang-orang yang perlu diselamatkan. Dan sekarang yang hilang sudah kembali. Itu mujizat terbesar dalam hidup. Jarang orang tua ngajarin nilai rohani. Mulai hari ini pulang ke rumah. Setiap hari jangan lupa, this is home, di mana anak-anak kita belajar semua values dalam kehidupan. Tuhan memberkati. Mari bangkit diri sama-sama. Terima kasih Bapak, kalau ada rumah yang namanya Gilgal. Terima kasih kalau ada rumah di mana keluarga itu dibangun. Terima kasih kalau ada family cell leader.
Aku berdoa biar gereja ini, keluarga kami jadi jawaban. Di mana dalam rumah ada penyediaan, ada penerimaan, ada pembelajaran. Aku minta ini di dalam nama Yesus. Dan semua yang percaya sama-sama katakan, amin, amin.